Yuk lanjut lah. Loh, tadi kok potong? Lanjut lah. Tadi kan nggak kedengeran ayat yang kau bawa. Karena di dalam KPR 11 nomor 26, disitulah untuk kali pertamanya mereka disebut dengan Kristen. Siapa itu? Murid-muridnya Paulus yang ada di Antioquia pada saat itu, ya, ketika dia pergi ke Antioquia. Nah, sementara selama Yesus hidup di atas bumi ini, ya, ada di atas bumi ini, dia tidak pernah memperkenalkan iman Kristen. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran yang menjadi pengajaran pokok dalam iman Kristen, seperti dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tidak mengenalkan dirinya Tuhan. Dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah pencipta. Yesus tidak pernah menyatakan diri pencipta. Dalam iman Kristen Yesus itu yang disembah. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya, meminta manusia untuk menyembahnya. Bahkan Bani Israel pun tidak pernah diminta dia untuk menyembah kepada dia. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan menyembah Bapa melalui dia. Tidak ada pengajaran yang seperti itu. Oke, mau diskusi Dinda? Ya, boleh kan dah. Oke, Babang Faru sampaikan dulu aturannya yang pertama Dinda ya. Yang pertama. Tapi ya kan dah, bentar kan dah. Ya, aturan dulu. Hajatnya nanti belakangan. Iya. Karena kalau aturan ini nggak jelas sama mukat kita. Ya. Tapi nggak ada ilmu Kanda. Dinda. Yang pertama, ya, jangan mengatakan perkataan yang mengarah kepada perundungan, cacian, makian, hinaan. Seperti BODOH, OTAK, nama-nama hewan dan lain-lainnya. Kalau yang di surah atau bait 29 itu gimana itu kan? Dibun-bun aja ya. Gampang itu. Dibun-bun aja ya. Di kitab Samuel lebih parah lagi, di kitab Bilangan lebih parah lagi. Gini Kanda. Coba nggak ada dikatakan. Sekarang bunilah wanita-wanita yang tidak perawan lagi, nggak ada. Gimana logikanya Kanda? Kita membun-bun seseorang, kita jadikan iman wanita Kanda. yang nggak perawan dibuni. Ya, nggak ada di surat Toba dikatakan bunilah wanita yang tidak perawan lagi, gitu loh. Di Bilangan 31, 17, 18 lebih parah. Bahkan dalam kitab Samuel lebih parah lagi, sampai anak yang masih menyusui aja disuruh buni. Oke, yang kedua, kalau Dinda mau bertanya dan kita saling adu argumentasi, Dinda on cam. Tapi kalau Dinda tidak mau on cam, Dinda punya dua pilihan. Yang pertama kita kaji tema, yang kedua Dinda bertanya setelah itu turun, gitu loh Dinda. Silakan, pilih mana Dinda? Kaji tema. Oh, kita kaji tema. Oke. Tema kita hari ini, Yesus tidak pernah memberikan janji keselamatan kepada Kristen. Karena apa? Karena kita sama-sama mengetahui dalam KPR 11 nomor 26, ketika Paulus mendeklarasikan iman Kristen di Antioquia pada saat nomor berapa? KPR 11 nomor berapa? Inilah alasannya kau masih Kristen, nggak tahu kok Bibelmu. KPR 11 nomor 26. Mau baca dulu silakan. Yuk lanjut lah. Loh, tadi kok potong? Lanjut lah. Tadi kan nggak kedengeran ayat yang kau bawa. Karena di dalam KPR 11 nomor 26, disitulah untuk kali pertamanya mereka disebut dengan Kristen. Siapa itu? Murid-muridnya Paulus yang ada di Antioquia pada saat itu, ya, ketika dia pergi ke Antioquia. Nah, sementara selama Yesus hidup di atas bumi ini, ya, ada di atas bumi ini, dia tidak pernah memperkenalkan iman Kristen. Bahkan dia tidak pernah menyampaikan pengajaran-pengajaran yang menjadi pengajaran pokok dalam iman Kristen, seperti dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan. Yesus tidak mengenalkan dirinya Tuhan. Dalam iman Kristen itu Yesus itu adalah pencipta. Yesus tidak pernah menyatakan diri pencipta. Dalam iman Kristen Yesus itu yang disembah. Yesus tidak pernah memperkenalkan dirinya, meminta manusia untuk menyembahnya. Bahkan Bani Israel pun tidak pernah diminta dia untuk menyembah kepada dia. Bahkan Yesus sendiri tidak pernah memerintahkan atau mengajarkan menyembah Bapa melalui dia. Tidak ada pengajaran yang seperti itu. Akan tetapi Dinda Telgi, mana tahu kan Babang Faru yang ganteng dan penuh dengan pesona ini, ya, ketika baca Bible bertahun-tahun dulu ada yang kelewatan. Ku baca Bible itu entah halamannya yang nempel, tapi kurasa nggak ada lah, karena dulu aku baca Bible pakai ludah gini-gini. Nah, aku gini-gini kan kertasnya kan boleh kan. Kalau baca Bible boleh gini bang, boleh. Kalau Quran kan nggak boleh. Gini kan nggak? Pasti nggak ada yang lengket.
Terus yang kedua, mana tahu ada tertulis di dalam sampul-sampulnya kan? Nah, jika memang ada, Yesus memberikan janji apapun kepada iman Kristen, bahkan keselamatan, kasih datanya Dinda, silakan. Berarti udah bisa aku ngomong ya. Udah bisa aku jawab ya. Inilah sebelum aku jawab apa yang dibilang Kanda tadi, omong kosong semuanya gitu. Kanda ini cuma bisa memutarbalikkan ayat Alkitab. Adapun yang Abang Faruk tahu, nggak bakal masuk di otaknya itu. Nih, aku kasih contoh ayat untuk menjawab perkataan. Turun. Udah kena kau kan? Nggak boleh. Kau sudah pelanggaran. Aku udah bilang tadi kan di awal, jangan mengucapkan kata perundungan OTAK, BODOH. Akunku tinggal ini satu-satunya. Dan bisa nggak diatur kalian? Cepat kali lah kalian kerasukan. Aku yang kalian olok-olok di bawah aja, taping kalian tak apa sama aku. Masih ku hadapi kau dengan kasih. Nggak marah-marah aku sama kalian. Yang kau pikir suka aku kayak gini? Kalau akunku tadi anti Bennett, nggak tahan jantung kalian dengan aku cakap, nggak tahan. Aku terpaksa seperti ini Dinda. Karena akunku ini nggak anti Bennett. Datang pun nanti setelah aku akunku anti Bennett. Seperti semalam aku diskusi sama si Oki itu, pingsan dia kan. Jangan, makanya aku bilang aturan yang pertama ini sangat penting. Jangan melontarkan perkataan mengarah kepada perundungan. Kalau aku pertahankan kau di atas, kena aku gitu loh Linda. Pelan-pelan aja kita, nggak usah melanggar aturan ya. Kalau udah nggak tahan lagi kau, udah marah kali kau, pakai bahasa daerah. Ya, supaya bisa mengelabui TikTok. Yang lain, Ata goreng, nggak bisa lagi tell him. Ya, kau bawa Roh Kudus pun nggak akan bisa kunaikkan lagi kau ke atas. Karena kalau kau begitu naik ke atas, terbaca algoritma TikTok, aku melakukan pelanggaran. Karena apa? Orang yang tidak taat aturan, yang melanggar komunitas, kunaikkan ke atas. Meskipun kau bawa kemari 2, 3, 5 Roh Kudus, nggak kunaikkan kau. Bahkan Roh Kudusmu pun nggak berkuasa di sini, betul lah. Tapi kalau besok atau setelah aku rungkat, boleh Dinda, ya. Oke. Atagori, selamat bergabung Atagori. Halo Bang, selamat sore Bang. Ya, Islam Kristen, Dinda. Kristen Bang. Oke, sudah tahu aturan pertama tadi Dinda, Bang Faruk sampaikan. Udah Bang, udah. Tanya aja Bang. Ulangin aja lagi Dinda ya, biar jangan ada pelanggaran Dinda ya, boleh? Gak usah Bang, aku udah tahu tadi Bang. Oke, jadi pilihanmu yang mana? Aku bertanya aja Bang, nanti turun lagi. Habis itu turun, karena nggak on cam. Iya Bang. Oke, silakan Dinda. Bang, benar nggak ya Bang, umat Islam nanti kalau sudah di surga dapat 72 bidadari Bang? Itu aja. Sudah? Oke. Benar nggak umat Islam setelah meninggal nanti di surga dapat 72 bidadari? Yang pertama, tentang bidadarinya benar adanya. Bidadari itu salah satu privilege ataupun fasilitas yang diberikan Allah kepada umat muslim. Tapi Dinda, berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW, tidak semua dapat bidadari. Adapun yang mendapatkan bidadari itu adalah para syuhada. Kalau dia tidak masuk ke dalam orang-orang yang meninggal dalam jihad fisabilillah, dia tidak dapat bidadari. Tapi dia dapat fasilitas yang lain gitu loh, seperti pelayan-pelayan yang membawakan piala-piala dari emas. Piala itu seperti gelas Bang, dari emas. Ada pelayannya gitu loh. Terus untuk jumlah 72 itu tidak ada hadis yang menguatkan itu jumlah 72 tadi. Ya, tidak ada 72, 73, 100, 1000 tidak ada. Ya, tapi poin pentingnya bidadarinya ada. Ya, tapi pada umat muslim yang tertentu yang mendapatkan itu. Ya, orang-orang yang syahid fisabilillah mendapatkan. Contoh, orang-orang yang meninggal di medan perang. Ya, membela agama Allah. Jawabannya Bunda. Tapi kalau kalian, adik-adik Kristen, berdasarkan Wahyu 19 nomor 7, kalian akan dikawinkan. Wahyu 19 nomor 7, marilah kita bersukacita karena hari ini perkawinan anak domba dan pengantinnya sudah siap-siap lagi. Di dunia bisa kekar badan kau. Nanti sampai di surga kamu pakai gaun pengantin kau. Karena pengantinnya kalian kan. Ya kan? Siap-siap kau. Mau kau laki-laki, mau kau perempuan, mau kau anak-anak, mau kau dewasa, selesailah kau. Nyanyi lagu Agnes Monica lah kau. Dengarlah matahariku, au.
atau lagu Dewa, ya kan? Gini, jangan lagi kamu menusuk diriku, au, dan menangkan karena rasanya itu, au, sakit minta ampun, jangan lagi kamu menusuk diriku dari belakang, au, karena rasanya itu. Sungguh sakit minta ampun, au. Semua pilihan untuk Morinda. Kau pilih dikasih bidadari atau jadi pengantin. Semua keputusan ada di tanganmu. Selama kau hidup. Ya, kalau aku Babang Faruk ya, karena aku pakai logikaku, nggak mau lah aku bang. Mending aku dapat bidadari aja lah bang. Bayangkan lah bang, sekekar ini dikasih gaun pengantin aku nanti. Jatuh marwahku. Gaun pengantin warna putih dikasih aku nanti. Ya, sama kalian aja lah ya. Bilang sama Rakudusnya jangan jahitkan untuk si Faruk, untuk kalian aja Kristen.